bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, dan yang kami sayangi adik-adik sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini Allah masih memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini, ya malam yang pertama kalinya kita berkumpul ya Bu ya. Kita bertemu bertatap muka di tempat kami ini. Kedua kalinya salatullah salamullah semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang bisa memberi syafaat kepada umatnya. Semoga kita termasuk orang yang mendapat syafaat. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan para adik-adik yang kami hormati dan kami sayangi, dalam perjalanan kita proses belajar mengajar ini memang ada beberapa anak yang terang-terangan saja memiliki kemampuan agak lebih ya Bu ya. Jadi ini dimaklumi begitu. Tapi ada beberapa anak yang rodok terlambat begitu. Tapi memang anak-anak tidak semuanya. Dan itu memang karakter manusia menukui. Nggak usah diketuni. Yang penting di sini pesan kami sebagai pengajar anak-anak, mendidik anak-anak setiap hari dengan anak-anak. Jenengan ora waleh-waleh ngomongnya anaknya kondang budal ngaji. Jadi memang ada beberapa anak-anak yang sudah hafalannya cukup banyak. Misalnya Mbak Cika misalnya, alhamdulillah sudah cukup lumayan. Terus kemudian seperti Mbak Rahel. Mbak Rahel ini bapak atau ibunya yang mana ini? Jenengan Bu. Nah kalau ini kan ngerti ya, aku kurang ngerti. Sekendi kan begitu ya Bu ya. Nah Mbak Rahel alhamdulillah juga sudah lumayan begitu. Terus kemudian dari kelompok mbak-mbaknya ada Mbak ini putrinya Mas Bambang. Alhamdulillah yang Mbak siapa jenenge? Mbak Saskia. Nah, hafalannya juga alhamdulillah cukup lumayan. Nah, terus kemudian dari mbak-mbaknya lagi ada Mbak Fania. Nah Mbak Fania ini ada yang hadir enggak ini ibunya atau bapaknya? Yang mana orangnya? Wah itu alhamdulillah bisa hadir. Alhamdulillah Mbak Fania sudah cukup lumayan begitu. Terus kemudian dari kelompok mbak-mbak lagi Mbak Desti. Ya lumayan lah. Mbak Desti ini tonggo begitu ya alhamdulillah. Terus ada Mbak Faik juga lumayan alhamdulillah begitu. Itu dari kelompok mbak-mbaknya. Yang lain belum kelihatan ya Bu ya. Jangan disesali, biasa wae Bu. Sementing jenengan telaten anaknya kondang budal ngaji rajin. Asal saya nggak ada acara keluar, insya Allah tetap ngaji. Tapi kadang-kadang ya libur barang. Terus kemudian dari kelompok mas-mas, ini ada Mas, ini siapa jenis ini? Mas Alvin. Nah, Mas Alvin. Mas Alvin bapaknya mana ini? Oh bapaknya mojok ndelik ngantuk. Ada Mas Alpin, ibunya juga datang ya Mas ya. Alhamdulillah dua-duanya datang. Terus kemudian ada Mas Afid. Mas Afid, siapa yang datang Mas? Bapak Ibu hadir. Nanti Bapak Mas Afid ini. Oh ndelik, Pak Sapa ndelik ya. Oh niburi oke. Terus kemudian ada Mas Padil, ya yes, lumayan lah, Mas Padil lumayan. Meskipun belum melampaui dari yang lainnya. Terus kemudian ada Mas Tio. Mas Tio juga sudah lumayan lah begitu ya. Terus kemudian ada lagi enggak nih dari cowok-cowoknya ini? Kayaknya enggak ada. Jadi yang lain masih belum begitu ya Bu ya. Mengapa di sini kami menekankan hafalan Bapak Ibu sekalian? Bagi kami ini penting. Karena Al-Quran ini prosesnya harus bertahap. Pertama anak-anak harus mengenal huruf hijaiyah, tahu bacaan Iqra. Kadang-kadang ada anak yang belum begitu fasih dalam Iqra, tapi apalannya api ya nek Bu. Ada begitu. Karena apa? Setiap setelah sholat kita hafalan minimal 2-3 surat. Dibaca berulang kali kayak wong nyanyi belajar nyanyi lho Bu. Nyanyi iki lek bendino diwaca dinyanyi kan mesti hafal ya Bu ya. Begitu. Jadi seperti itu kita. Jadi insya Allah kalau dia nanti hafal
sampai tuwek tumuk-tumuk ya nggak hafal Bu. Karena dalam pepatah mengatakan belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita emang anak-anak itu agak sulit diajari, tapi yang penting telaten. Waktu kayak Bu keceblan banyu bendino, tes bolong suwi-suwi. Panggah bolong ae,